Enjoy aja gitu. Enjoy aja. Bener Nah, ya, emang gak ada yang aneh-aneh. Itu dia balik lagi, segala ujian, cobaan itu kita melihatnya juga dari sudut pandang apa ya. Iya. Nah kalau kita melihat dari sudut pandang positifnya itu justru nggak akan jadi ujian cobaan buat Betul. kita. Jadi justru itu akan menjadi rasa syukur kita ketika kita mungkin kadang-kadang ada yang mengingatkan dan lain sebagainya. Ya udah pandang aja sebagai suatu hal yang positif. Iya. Ya kan? Iya betul. Gimana Bu Caca? Betul Ibu Oki. Kita kalau ditanya kapan nikah, itu kan namanya nikah, rezeki, jodoh, Anak, maut, Iya. itu kan semua Dari Tuhan. dari Tuhan ya, udah rencananya Tuhan. Betul. Jadi kalau saya ditanya kapan nikah, saya akan tanya balik, Gimana? kapan mati? Oh iya benar. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Bener Kak, Iya bener kan? Kak, bener Kak. Kalau nanya kapan nikah enak ya dengernya. Iya. Kapan mati? Nggak Nah. enak gitu. Kan Jadi juga lebih baik dia nggak usah nggak tahu tanya. jawab kan, saya juga nggak tahu jawab. Ya jadi nggak usah tanya Iya. daripada ditanya kapan mati ya kan. Nggak usah tanya. Bener sih Kak, bener. Karena sekarang juga banyak banget pertanyaan ke aku tuh yang kayak, kapan punya anak, kapan Oh, iya. punya anak. Gitu kan aku udah 3 tahun, kamu nikah baru berapa lama sayang? Baru 3 bulan. Oh, lo 30. Jadi belum nikah ditanya kapan nikah. Begitu udah nikah kapan punya anak. Iya. Anak satu, Anak satu, kapan anak kedua? Iya. anak dua, Kapan anak ketiga? Nah. Kapan-kapan deh ya. iya gitu kan. Jadi tuh tapi emang kita kadang-kadang nggak bisa ngindarin itu kan Kak. Ada aja orang suka nanya kayak gitu. Tapi apa ya, kadang-kadang tuh aku suka lucu aja sih dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kadang kita tuh nggak pernah tahu di balik seseorang itu tuh dia tuh punya suatu apa ya prioritas dalam hidupnya atau ada jalan hidupnya seperti apa. Jadi nggak semua orang itu ukuran kebahagiaan tuh menikah misalkan harus umur 25 tahun. Bukan berarti yang umur 25 tahun itu dalam pernikahannya juga lebih bahagia daripada yang nanti nikahnya umur 35 tahun. Tapi bukan berarti juga terus berarti 25 tahun nggak bahagia dong Cakalika. Nggak juga, Nggak juga, gitu. Jadi beda-beda. semua orang tuh emang kayak punya cerita dalam hidupnya masing-masing. Jadi masalahnya ya sahabat oke, bukan cepet-cepetan nikah, tapi Betul. lama-lamaan masa pernikahan. Karena Nah. ibadah terlama adalah pernikahan. Setelah berhijab, gimana respon teman-teman Girl Squad? Ya, ini banyak yang bertanya, banyak sekali. Iya. Kalau aku sih tahu, waktu kita ulang tahunnya Jedar juga Nah. kumpul tahu. Li, Banyak jujur taunya ya. aku tuh Kamu diundang, Li. Oh jangan salah, ngepel di sana, ngepel. Oh jangan sedih, zamannya waktu itu saya masih joget-joget. Iya, masih free ya. Suami datang. Suami yang itu bener. Berarti beda cowok. Ya, oke. Terus? Masih free dia, sangat free waktu itu. Enggak lah sekarang juga free. Oh. Tapi free-nya dari kacamata mana, Li? Iya betul. Ya. Oke, lanjut. Gimana pendapat teman-teman Girl Squad? Tapi teman-teman Girl Squad alhamdulillah mereka support, mereka mendukung. Karena teman-teman Girl Squad itu kan mereka memang kayak Bhinneka Tunggal Ika lah, berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Saling menghargai keputusan masing-masing, sikap masing-masing, prinsip hidup masing-masing selama tidak mengganggu satu sama lain gitu. Jadi mereka sih senang-senang aja kok pas pertama kali ketemu. Tapi justru aku senangnya mereka malah bukan orang-orang yang kaget kayak, hah Caca berhijab nggak gitu. Karena aku merasa kayak Nia gitu. Mereka udah tahu aku. Jadi kalau aku berhijab, sahabat-sahabat SMA aku pun juga ketika aku berhijab udah nggak kaget karena mereka tahu dari dulu tuh yang diomongin aku tuh ayat lah inilah itulah walaupun pakaian aku belum menunjukkan itu gitu tapi aku memang sudah punya interest yang sangat luar biasa terhadap kitab-kitab ini gitu. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Kasih tepuk tangan dulu boleh loh. Oh ini waktu ulang tahun. Bukan itu kamu nggak ada Li, nggak ada Li tuh pengen ikutan aja deh ya. deh. Yang Ini itu Girl kamu nggak Squad ada. loh. Ini Ya, masih kita ada lihat. Karenina itu. Tuh, Caca Nggak, tuh masih nggak ada. eksis. Ada, udah nggak ada ya. Ada. Masih baru-baru. Caca tuh walaupun berhijab masih tetap Swag. nge-jeans, Swag banget ya. gitu ya Swag kayaknya ya. ya. Swag gitu. Mana lagi foto-fotonya sama Girl Mungkin Squad? nih ada lunya, Li. Yang ada Li belum berhijab waktu itu. Oh, ini kan? pertama kali nih. Astaga. Kenapa, Kenapa? Kenapa madam? Kenapa? Itu baju merah Mimin. Oh bukan dong. Madam. Cantik sama Min. Oh, iya. Cantik gitu maksudnya kan Iya. semua perempuan diciptakan cantik. Amin, amin. Body goals kita adalah Nia Ramadhani. Iya. Ya kan? Madam bilang semua wanita dilahirkan cantik gitu. Iya. Kenapa cowok-cowok tepuk tangannya kenceng banget? Itu adalah pengagum-pengagum para Iya, wanita betul, perempuan. luar biasa. Ini acara apa, Ca? Ini tadi kita lagi ngumpul-ngumpul aja sih itu nggak ada apa-apa. Masih cuman sering mau tapi sampai makan. sekarang? Udah agak jarang sih Kak, karena kan aku udah tinggal di Semarang. Terus habis itu juga aku kan sekarang mungkin waktuku tuh, aku tuh berteman sebenarnya intinya mau sama siapa aja sih gitu. Tapi
kalau misalkan aku tuh soalnya waktu sama suami aja juga udah limited banget. Jadi kalau ketemu sama teman-teman sekarang lebih banyak justru di kajian gitu. Jadi kayak lebih banyak belajarnya gitu. Nah itu yang menarik. Karena aku setiap kali juga ngeliat Caca ini ya, di Instastory-nya. Ya. Kalau kita ikutin Instastory-nya Caca, Li, itu seru ikutin banget. instastoryku nggak? Enggak. Ikut. Stalker aku saya. Setiap saat liatin. Saya sering liatin bener. Jadi di Instastory-nya Caca tuh ternyata bukan hanya sekedar kegiatannya Caca, tapi kadang-kadang Caca tuh ngebahas satu hal. Oh. Misalnya ngelihat apa terus Caca bahas. Oh gitu ya. Sampai mendalam, sampai detail, sampai ayat-ayatnya juga ada Ya, Masya gitu Allah, kan. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa Cak? Kenapa Cak? Karena ya itu Kak yang aku bilang kayak aku tuh sama kayak kamu Kak Oki Iya. gitu. Aduh, Kayak kita maaf tuh ya gue samanya sama Caca. Untungnya. nggak apa-apa Min, kamu sama yang Mania Ramadhani loh. Iya, bener, Nggak apa-apa. Terus abis itu apa namanya, aku tuh nggak bisa kayak misalkan kayak cuman satu terus suruh percaya, suruh telan aja tuh nggak bisa gitu. Semakin kamu belajar, kamu tuh semakin tahu indahnya apa sih seni dalam Al-Quran gitu. Bagaimana Al-Quran itu berbicara, bagaimana Al-Quran itu bisa switch in every situation gitu. Kamu mau ngomongin apa? Ngomongin masalah lampu, ngomongin masalah cahaya, ada ilmunya dalam Al-Quran. Ngomongin minuman dan kesehatan, ada ilmunya dalam Al-Quran. Ngomongin tanaman, ada ilmunya dalam Al-Quran. Benar, ada gitu. semuanya di sana. Ada semua. Bagaimana cara kamu harus mengapresiasi wanita, bagaimana seorang laki-laki itu bahkan dalam Islam pun boleh berbohong dalam tanda kutip ya. Berbohong tuh ketika dibikinin makanan, makanannya agak asin tapi kasih enak. enak. Nah, Iya. itu boleh gitu. Bukannya boleh bohong dalam hal lain gitu. Iya, iya. Bagaimana Karena menyenangkan hati istri. ya gitu. Jadi semuanya tuh detail ada banget di situ gitu. Ini salah satunya Apa nih? bacain Min. Ini tolong. Madam nih, salah satu Aduh. Insta story dari Instagramnya Iya. Kak Caca. Kehidupan kita di dunia ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang yang sudah mati. Mereka ingin sekali kembali hidup di dunia ini. Kenapa? Ini buktinya. Oke, jadi memang kalau kita sekarang nih pada saat ini masih di dunia, ayo kita manfaatkan hidup Betul. kita sebaik-baiknya. Ini salah satunya reasonnya. Silakan dibaca Nah. lagi, Min. Kok bisa ya kita dari segumpal darah dihidupkan Allah kok malah nakal? Aduh, membangkang. Aku jadi pengen nangis. Kafir. Tertutup menerima aturan hatinya, Allah. tidak mau menerima aturan Allah. Coba lanjut kali. Rumus hidup, mati di alam rahim. Pernah enggak kita nyangka ketemu di Instagram, kemudian hidup di dunia ini, mati di alam kubur, dimatikan dahulu. Hidup, terus ada tandanya, inilah kehidupan yang abadi, yang kekal. Gimana ini, Cak, maksudnya? Maksudnya gini sih Kak, rumus hidup itu tuh simple banget karena ini state on Al-Quran gitu, based on Al-Quran gitu. Ini salah satu pembuktian bahwa kenapa sih kita harus percaya dengan Al-Quran itu sangat mudah banget gitu. Ini jawabannya tuh adalah gini, ketika kita hidup di dunia, ingat nggak Kak Oki dulu ketika hidup di rahim ibu, ingat nggak? Nggak tahu. Do you remember? Tidak bisa ingat. Tidak. Nggak ingat kan? Tapi ternyata kita tuh di rahim kita bergerak loh. Kita tuh kalau dikasih stimulasi tuh kita bisa nendang, kita Iya. bisa bergerak. Terus kita bisa kayak nggak nyaman, terus kita bisa nyaman, terus tiba-tiba gitu. Itu kita tuh bergerak loh. Kita bisa ngerasa aus, kita pengen makan, kita pengen apa, itu kita hidup gitu di situ. Nah itu kan pembuktian bahwa karena banyak orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan setelah mati. Bahwa ya udahlah kita hidup mah biasa-biasa aja lah, kita juga nggak tahu gitu loh. Itu kan berarti buktinya bahwa yang kemarin aja kita lupa nih. Gitu. Jadi itu pembuktian bahwa kita hidup sekarang karena kita nggak tahu besok seperti apa kehidupan dalam akhirat, percaya deh bakal ada kehidupan dalam akhirat gitu. Karena buktinya apa? Buktinya kita hidup dalam rahim aja kita nggak tahu kehidupan kita seperti apa pas di rahim. Gitu. Jadi artinya udah deh percaya aja. Gitu. Oke, baik, kita berikan tepuk Luar tangan. biasa.